وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان, dengan berakhirnya Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak takbir. Suara gema takbir terdengar di mana-mana. Ketika seorang mukmin mengumandangkan suara takbir memuji Allah Azza wa Jalla, pertanda dengan berakhirnya kemuliaan ibadah Ramadan yang telah mereka lakukan selama sebulan penuh. Tentu dengan harapan, keinginan kaum muslimin agar ibadah yang telah dijalankan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di hari yang mulia ini, di hari di mana kaum muslimin telah selesai melaksanakan ibadah dan ketaatan selama bulan Ramadan, ketika mereka bersua, ketika seorang mukmin bertemu dengan saudaranya, ketika mereka berjabatan tangan, berangkulan, maka mereka saling mendoakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima kebaikan dan amal saleh yang telah kita lakukan. Maka ikhwatal iman, ibadah dan kemuliaan ketaatan di dalam bulan Ramadan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan berakhirnya Ramadan tidak berarti berakhir masa seorang mukmin sujud kepada Rabbnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, teruslah beribadah, lanjutkan ketaatan dan ibadah kita hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kapan akhirnya? Akhirnya kata Allah Azza wa Jalla, berhentinya seorang mukmin melakukan ketaatan dan ibadah, rukuk di hadapan Rabbnya, sujud di hadapan Sang Penciptanya, adalah ketika kematian telah datang menjemputnya. Maka selama kesempatan masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kendati pun Ramadan telah berakhir,
janganlah ketaatan dan ibadah yang telah ditempa oleh Allah Azza wa Jalla, yang dijadikan oleh Allah selama bulan Ramadan sebagai bulan dan ajang kita melatih diri kita, menjalankan dan melakukan ketaatan-ketaatan dari ibadah yang Allah Jalla wa Ala wajibkan hingga ibadah-ibadah kendati pun hukumnya tidak wajib, kendati pun hukumnya adalah sunnah, namun kita berusaha untuk menggapai kemuliaan dan pahala yang telah disediakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam bulan Ramadan tersebut. Namun ikhwatal iman, kesalahan yang terjadi pada sebahagian kaum muslimin ketika berakhir Ramadan, seolah-olah berakhir jalan dan langkah dia menuju tempat ibadahnya. Ini adalah sebuah kekhilafan, ini adalah sebuah kekeliruan yang seyogianya ikhwatal iman kita robah di dalam kehidupan kita. Yakini dan pandanglah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menempa kita, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan ajang latihan buat kita bagaimana langkah kehidupan dan hari kita di depannya. Di mana ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ibadah puasa, ketika Allah Azza wa Jalla pada dasarnya ketika Allah mensyariatkan ibadah puasa, ketika kita menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, di antaranya kita meninggalkan makan dan minum, yang sesungguhnya di dalam kehidupan manusia makan dan minum itu adalah sesuatu yang mubah. Bagaimana seorang lelaki di siang hari bulan Ramadan ketika melaksanakan puasa, dia menahan nafsunya, dia menahan dirinya untuk tidak mendekati dan menggauli istrinya. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang pada dasarnya sesungguhnya hukum asalnya adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Namun demi ketaatan, demi agar kita dapat menggapai ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin melalui bulan Ramadan dia mampu meninggalkan dalam kehidupannya bukan hanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi karena dia berpuasa, dia mampu menahan dirinya ketika dia harus meninggalkan karena puasanya hal-hal yang pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Ini adalah ketaatan ikhwatal iman, yang seyogianya seorang mukmin ketika dia mampu memetik pelajaran dan hikmah dari ajang latihan yang dibentangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam bulan Ramadan, ketika dia mampu selama dia berpuasa meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla untuk dia menjauhi hal-hal yang seharusnya yang pada dasarnya hukumnya adalah mubah, namun dia tinggalkan karena dia berpuasa, maka seyogianya orang-orang yang sukses dan berhasil di dalam tempaan Ramadan, maka seharusnya setelah Ramadan dia lebih mampu untuk menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihatlah ikhwatal iman, bagaimana kita berbondong-bondong memenuhi masjid untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan qiyam Ramadan, berharap agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemuliaan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam melaksanakan salat di malam Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha dan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW mengatakan Allah akan memberikan ampunan untuknya atas kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Demi menggapai ampunan tersebut ikhwatal iman, kita melangkahkan kaki kita mengayunkan tangan kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan ini.
dengan keimanan, dengan keikhlasan, dan mengharap ridha dan pahala dari Allah Jalla wa'ala, demi menggapai sesuatu yang dinamakan dengan ampunan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kita mengetahui dan menyadari bahwasanya qiyam Ramadan hukumnya adalah bukan wajib, hukumnya adalah sunnah. Tapi lihat bagaimana gigihnya kita menggapai ampunan Allah lewat syariat Allah Subhanahu wa taala, kendati pun hukumnya sunnah. Ini adalah ajang latihan. Ini adalah pembelajaran bagi seorang mukmin ketika dia mampu melewati hari-hari di malam Ramadan, menggapai kemuliaan, menggapai ampunan Allah lewat satu syariat yang hukumnya adalah sunnah, maka sesungguhnya orang yang sukses dan berhasil menggapai hikmah dari Ramadan, dia akan tumbuh menjadi seorang mukmin. Jangankan untuk mengabaikan dan meninggalkan yang wajib, yang sunnah dia akan kerjakan. Maka inilah ikhwatal iman, penempaan dan pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam bulan Ramadan harusnya menjadikan diri kita dan membentuk diri seorang mukmin untuk dapat melaksanakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Apakah hal itu dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan hukum sunnah atau mustahab, apalagi sesuatu yang memang nyata-nyata Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman, dari apa yang telah kita petik selama Allah Subhanahu wa taala menempa kita, melatih kita di dalam bulan Ramadan, ada suatu hal yang juga tidak bisa kita abaikan, ikhwatal iman. Menjadikan ketaatan itu sebagai batu loncatan, sebagai hal yang mendorong dan menuntun kita untuk tetap melakukan ketaatan yang tidak pernah ada titik akhirnya kecuali ketika telah datang kematian. Maka jalankan kewajiban-kewajiban dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sebagai seorang mukmin, untuk terus kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ikhwatal iman, maka ibadallah, ketahuilah dan sadarilah, berusahalah kita di waktu kehidupan kita ini, di sisa masa yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berusahalah kita selalu untuk dapat meluangkan waktu kita berdiri di belakang imam, menjadi makmum di dalam salat berjamaah, mengikuti pelaksanaan ibadah salat yang dilaksanakan oleh imam. Berusahalah kita untuk selalu berada di belakang imam sebelum kelak, ikhwatal iman, suatu hari nanti jasad kita akan dibaringkan di hadapan imam. Berusahalah kita ketika Allah masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk menyisihkan karunia dan rezeki yang masih Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, untuk kita melaksanakan kewajiban kita menunaikan zakat ketika kita telah diberikan oleh Allah kemampuan dan kewajiban. Begitu juga ketika kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karunia dan harta, selagi masih ada kesempatan, ikhwatal iman, sisihkan untuk kita berbagi dengan sesama kita. Bersedekahlah kita, tunaikanlah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita untuk menunaikan zakat dan untuk bersedekah dan berinfak. Karena sesungguhnya ikhwatal iman, coba bayangkan ketika orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita, ketika orang-orang yang kita cintai, yang mereka ada di tempat yang istimewa di hati kita, hari ini mereka telah dipanggil oleh Sang Pencipta. Ketahuilah dalam kematian mereka, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, hari ini mereka berharap, hari ini mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla, qala rabbirji'un, mereka berkata, ya Allah, beri kami kesempatan, kembalikan kami ke dunia. Apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka minta hari ini, ikhwatal iman? Ketika mereka telah meninggal dunia, ketika mereka telah diambil ruhnya oleh Sang Pencipta,
Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, mereka ingin kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan mengembalikan mereka ke dunia walau sesaat. Mereka ingin dan memohon kepada Allah agar mereka dapat bersedekah. Wa asaddaqa wa akum minas salihin, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka memohon kepada Allah, mereka meminta kepada Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada mereka kesempatan walau sesaat. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin bersedekah, mereka ingin melakukan amal saleh. Maka ikhwatal iman, jangan sampai penyesalan itu datang kepada kita. Maka tanamkan di dalam diri kita, selagi Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, maka lakukanlah hal itu. Karena sesungguhnya ketaatan dan ibadah bulan Ramadan bukanlah akhir dari segalanya, tapi ini adalah batu loncatan bagi kita semuanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dikatakan ikhwatal iman, bahwasanya khairul a'mali ilallah, amal yang terbaik di sisi Allah, maka madama wa in qalla, adalah amal yang berkesinambungan, yang kita lakukan terus menerus sampai di titik akhir ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan sebelum ajal datang menjemput kita. Maka manfaatkan dan gunakan kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Sebagaimana kita himbau ikhwatal iman, bayangkan dan lihat bagaimana diri kita ketika nanti Allah Subhanahu wa taala telah menutup kesempatan itu bagi kita. Mampukah kita untuk meraihnya kembali? Mampukah kita untuk mengulangi langkah kita kembali? Tentu tidak ikhwatal iman. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka ajal tersebut akan datang sekonyong-konyong, tanpa ada aba-aba, tanpa ada pemberitahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ajal itu tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan. Semua tersimpan dan tercatat di dalam rahasia Allah Jalla wa Ala. Maka gunakan kesempatan ikhwatal iman. Lihatlah bagaimana ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, namun kita abaikan, namun kita lalaikan, sehingga kita tidak berusaha untuk melaksanakan sebagaimana mestinya yang harus kita lakukan. Memang kita adalah manusia yang Allah Jalla wa Ala ciptakan memiliki kelemahan. Maka belajarlah dari sunnatul anbiya. Belajarlah dari apa yang telah dijalankan oleh para nabi. Belajarlah dari apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Kelemahan dan keteledoran manusia ketika seseorang berusaha untuk menggapai ridho Allah, namun dia selalu diselimuti, lalu selalu dibayang-bayangi oleh kelemahan dan kealpaan dia sebagai seorang manusia. Maka lihatlah bagaimana yang telah kita lakukan selama ibadah di bulan Ramadan. Banyak hal-hal yang menggerogoti kesempurnaan ibadah puasa kita. Berangkat dari kelemahan diri kita, berangkat dari apa yang ada di dalam diri kita sebagai sifat lemahnya manusia. Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau adalah seorang nabi dan beliau adalah Abul Bashar, beliau adalah ayahnya umat manusia. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, diceritakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran. Nabi Adam selalu memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Kami sadar akan kelemahan diri kami. Kami sadar kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Fa illam taghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah. Maka maafkanlah kesalahan dan kekurangan kami ini. Apa yang telah kami perbuat dan apa yang telah kami lakukan jauh dari kesempurnaan ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami. Kami telah lalai ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka itulah pertanda di mana kami adalah orang-orang yang merugi. Begitu juga ikhwatal iman, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus alaihissalam memohon kepada Allah Jalla wa Ala,
Ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Yunus dalam sebuah ujian di tempat yang gelap, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, Nabi Yunus alaihissalam memohon kepada Allah Azza wa Jalla, padahal beliau adalah seorang nabi. Nabi Yunus memohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada zat yang berhak diibadati selain Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Pengakuan dari lisan seorang nabi sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an. Nabi Nuh memohon, meminta kepada Allah dengan dia mengatakan, wa illa taghfirli wa tarhamni la akum minal khasirin. Ya Allah, jika seandainya Engkau tidak memberikan ampunan kepadaku, jika Engkau tidak merahmatiku ya Allah dengan kemuliaan dan kebesaranmu, menutupi kekurangan dan kelemahanku, la akum minal khasirin, maka nyata-nyata aku adalah orang yang merugi. Maka ikhwatal iman, inilah sunnatul anbiya yang kembali ditegaskan oleh Khalifatul Mukminin Umar ibnu Abdul Aziz terkait dengan momen berakhirnya Ramadan. Umar ibnu Abdul Aziz menghimbau kepada kaum muslimin untuk menutup Ramadan dengan melaksanakan zakatul fitri, dengan melaksanakan zakat fitrah, dengan melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan zakat fitrah. Karena sesungguhnya zakatul fitri ikhwatal iman adalah tuhratun lin nafs, adalah untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan diri kita dari kelemahan, dari kealpaan, dari kekhilafan yang ada, dan mungkin itu selalu menyertai ketaatan-ketaatan dan ibadah yang telah kita lakukan. Maka sempurnakanlah kekurangan dan kelemahan kita tersebut dengan melaksanakan zakatul fitri sebagaimana yang dihimbaukan oleh Umar ibnu Abdul Aziz. Yang kedua, kata Umar ibnu Abdul Aziz, ketika berkaitan dengan momen akhir Ramadan, Umar ibnu Abdul Aziz menghimbau kaum muslimin untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun kita mesti menyadari ikhwatal iman bahwasanya kita adalah manusia yang lemah, pasti memiliki kekurangan-kekurangan dari apa yang telah kita jalankan dan telah kita lakukan. Kita berharap ampunan dan rahmat Allah akan menutupi kekurangan dan kelemahan tersebut. Ampunan dan rahmat Allah akan menyempurnakan kelemahan yang ada di dalam ketaatan yang pernah kita lakukan. Maka ikhwatal iman, inilah pelajaran yang diceritakan dan disebutkan oleh para ulama yang seyogianya harus kita garis bawahi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW setelah Nabi melaksanakan sebuah ketaatan yang paling mulia, yaitu ibadah salat. Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan ibadah salat beliau, terutama ketaatan ibadah salat wajibnya, ketaatan yang termulia, yang tertinggi dan teragung, ketaatan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kendati pun Nabi baru saja melaksanakan ibadah salat, sebuah ketaatan yang paling mulia, yaitu salat wajib ikhwatal iman, Nabi SAW istaghfara thalathan. Nabi SAW beristighfar minimal 3 kali. Nabi SAW membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka pertanyaannya ikhwatal iman, istighfar pada dasarnya adalah sesuatu yang diucapkan oleh seseorang setelah dia tergelincir melakukan kesalahan. Namun kenapa Nabi SAW beristighfar? Padahal beliau bukan sesuatu yang baru saja terjadi dari sebuah ketergelinciran dan kealpaan. Nabi baru saja selesai melaksanakan sebuah ketaatan yang paling mulia, ketaatan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Nabi beristighfar? Kuncinya ikhwatal iman, ini menunjukkan dan menggambarkan serta mengajarkan kepada kita kesadaran bahwasanya kita ini adalah manusia yang lemah. Bagaimanapun upaya dan usaha kita
untuk meraih kemuliaan dari ibadah yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita tidak bisa pungkiri, kita adalah manusia yang memiliki kekhilafan, yang memiliki kelemahan. Bisa saja ketika kita melaksanakan ketaatan demi ketaatan tersebut, ada sisi lemah kita, ada kekurangan, ada kealpaan yang kita berharap Allah memberikan ampunan kekurangan dan kelemahan tersebut. Kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya untuk menyempurnakan dan menutupi kekurangan-kekurangan itu. Maka inilah ikhwatal iman yang ingin kita garis bawahi pada kesempatan momen di mana seluruh kaum muslimin sedang bersuka cita, berbahagia dengan berakhirnya bulan Ramadan. Namun perlu kita mengingatkan, terkhusus pada diri kita masing-masing, terkhusus pada keluarga dan sanak famili kita, jangan sampai kegembiraan dan sukacita kita melalaikan kita dan melupakan kita akan kewajiban kita. Karena sesungguhnya kewajiban itu akan terus kita laksanakan dan tidak ada hentinya kecuali ketika telah datang ajal kita. Maka ikhwatal iman, ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, berusahalah kita semaksimal mungkin untuk meluangkan waktu kita berdiri di belakang imam sebelum kelak jasad kita dibaringkan di hadapan imam. Berusahalah kita selalu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, terutama kaum lelaki, memenuhi panggilan dan seruan Allah, melaksanakan salat berjamaah, hayya 'alas salat, sebelum kelak ikhwatal iman jasad kita digotong oleh orang ke masjid. Berusahalah kita untuk menunaikan apa yang bisa kita sisihkan buat orang-orang yang membutuhkan, buat saudara-saudara kita dari harta yang Allah subhanahu wa ta'ala telah titipkan. Jangan sampai kita menyesal, kita memohon, meminta kepada Allah, dan Allah tidak akan memperkenankan itu walaupun kita memelas memohon kepada Allah agar Allah sudi mengembalikan kita walau sesaat ke dunia. Jangan sampai penyesalan itu datang ikhwatal iman. Maka gunakanlah kesempatan itu. Imam Ahmad sebagai seorang imam, ketika beliau melaksanakan apa yang beliau lakukan di dalam kehidupannya untuk terus menggali dan mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla di dalam menuntut ilmu sebagai kewajiban seorang mukmin, maka Imam Ahmad kemana-mana beliau senantiasa membawa botol tempat tintanya yang disebut di dalam bahasa Arab dengan istilah mihbarah. Orang-orang pun menyela dan mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, ila mata hadhil mihbarah, wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau akan tetap membawa botol tinta ini kemana-mana seolah-olah dia adalah seorang yang ingin terus belajar, padahal beliau adalah seorang imam. Apa kata Imam Ahmad ikhwatal iman yang seyogianya kita patrikan ini di dalam diri kita? Imam Ahmad mengatakan, ma'al mihbarati ilal maqbarah, botol tinta ini akan senantiasa bersamaku, kata Imam Ahmad, hingga aku masuk ke dalam kuburku. Maka inilah kewajiban yang harusnya dijalankan oleh seorang mukmin. Terus dia menghadiri majelis ilmu, memahami dan mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla, agamanya. Karena ketahuilah ikhwatal iman, waktu dan kesempatan ini suatu hari kelak akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصرنا وإخواننا في كل مكان اللهم انصرنا وإخواننا في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شرعك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته